gunung yang mengelilingi segenap penjuru pada urat bumi. Nah, itu namanya Gunung Qaf. Itu Nabi Muhammad SAW mengetahui ada sebuah kota yang dihuni oleh para manusia. Ketika mereka melihatku, maksudnya itu orang-orang ada di kota yang ada di balik Gunung Qaf itu mengetahui Nabi Muhammad, mereka berkata, segala puji hanya milik Allah. Alhamdulillah allazi arona wajhaka ya Muhammad. Segala puji bagi Allah yang telah memperlihatkan wajahmu kepada kami, Muhammad. Kemudian mereka beriman atau mempercayaiku, dan aku pun mengajari mereka hukum-hukum syariat. Setelah itu aku bertanya kepada mereka, siapakah kalian? Siapakah kalian? Man antum? Qalu ya Muhammad nahnu qaumun min bani Israil. Mereka menjawab, Muhammad, kami adalah suatu kaum dari golongan Bani Israel. Lah ceritanya kok piye teko kene? Ketika Nabi Musa alaihissalam telah wafat, maka terjadilah perselisihan di kalangan Bani Israel sendiri. Bani Israel itu adalah keturunan Nabi Yakub. Nabi Yakub itu istilahnya itu sebutan dari Israel. Jadi keturunan dari Nabi Yakub itu namanya Bani Israel. Banyak kerusakan setelah kematian Nabi Musa, itu banyak perselisihan di kalangan Bani Israel, banyak kerusakan di mana-mana. Dalam waktu yang sebentar saja mereka telah membunuh 43 nabi. Jadi Bani Israel itu mempunyai sejarah kelam, yaitu pernah membunuh 43 nabi. Setelah para nabi terbunuh, muncullah 200 laki-laki yang ahli ibadah dan zuhud. Zuhud itu orang yang tidak mengejar dunia, menggunakan waktunya untuk beribadah taat kepada Allah, tidak mengejar dunia, itu namanya zuhud. Nah, setelah para nabi dibunuh, muncullah 200 laki-laki yang ahli ibadah dan zuhud. Para laki-laki itu memerintahkan kebaikan kepada orang-orang dan mencegah mereka dari kemungkaran. Pada saat itu Bani Israel membunuh semua laki-laki. Sawise mateni para nabi, 43 nabi dibunuh, muncullah 200 orang laki-laki yang berjuang menegakkan, memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Itu pun dibunuh oleh Bani Israel. Setelah itu terjadilah kerusakan dan kehancuran di kalangan Bani Israel sendiri. Nah, akhirnya kami keluar dari kalangan mereka dan pergi ke tepi lautan. Kami berdoa kepada Allah agar menyelamatkan kami dari perbuatan perusakan Bani Israel. Suatu ketika kami sedang berdoa dan beribadah mendekatkan diri kepada Allah, tiba-tiba muncul suatu lubang di bumi. Kami terjatuh ke dalamnya. Kami pun berada di bawah sana selama 18 bulan. Jadi segolongan orang itu melarikan diri dari pertikaian, melarikan diri ke tepi laut, akhirnya berdoa kepada Allah, kemudian keluarlah dari bumi tersebut itu lubang yang besar yang mana menelan
kaum yang berdoa tersebut dan tinggallah kaum yang terjatuh ke dalam lubang tersebut selama 18 bulan. Jadi inilah kekuasaan Allah, walaupun di dalam bumi itu kalau Allah menghendaki hidup ya masih hidup. Buktinya ini, terjatuh ke dalamnya, hidup selama 18 bulan itu di dalam bumi, hidup selama 18 bulan. Setelah itu kami keluar dari lubang itu dan pergi ke tempat ini. Maksudnya ke tempat ini di belakang Gunung Qaf. Jadi memang Bani Israel itu pintar-pintar, tapi mempunyai sejarah yang hitam, tapi tidak semuanya. Jadi ketika Nabi Musa meninggal terjadilah pertikaian. Nah, Nabi Musa itu hidupnya itu 120 tahun. Nabi Musa di dalam berjuang itu didampingi saudaranya bernama Nabi Harun. Nabi Harun itu umurnya 122. Kalau Nabi Musa itu umurnya 120, kalau Nabi Harun itu umurnya 122. Nabi Musa dan Nabi Harun ini hidup pada masa Fir'aun, yang mana Fir'aun dan kaumnya itu ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah. Fir'aun itu orang yang mengaku-ngaku menjadi Tuhan, itu Fir'aun yang pernah istilahnya itu membunuh istrinya Siti Asyah, itu dibunuh Fir'aun, membunuh juga Siti Masitoh. Fir'aun itu sangat kejam, raja yang sangat kejam yang mengaku-ngaku Tuhan, itu diantaranya adalah Fir'aun. Sebetulnya ada lagi yang mengaku-ngaku raja besar yang mengaku-ngaku Tuhan bernama Namrud. Nah, kalau Fir'aun itu jasanya masih ada untuk bukti bahwasanya orang-orang yang zalim, orang-orang yang diceritakan di dalam Al-Quran itu sangat nyata. Nah, setelah Nabi Musa itu meninggal terjadilah pertikaian yang mana Bani Israel itu membunuh para nabi sebanyak 43, kemudian membunuh lagi orang-orang yang berjuang di jalan Allah 200 laki-laki. Jadi tidak pasti keturunannya nabi itu tidak pasti baik. Bani Israel ini kan juga keturunan nabi. Nah, keturunan Nabi Yakub, Nabi Ishak. Nah, keturunannya Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim punya istri Siti Saroh, menurunkan Ishak, Yakub dan seterusnya, itu dari kalangan Bani Israel. Kemudian dari Siti Hajar menurunkan Nabi Ismail temurun-temurun sampai Nabi Muhammad. Nah, termasuk orang-orang yang dimusuhi, yang dizalimi Bani Israel itu adalah Nabi Isa alaihi salam. Tapi Nabi Isa belum terbunuh, sudah diangkat ke langit. Kalau yang sudah terbunuh itu adalah Nabi Zakaria, itu terbunuh, sudah terbunuh, dibunuh oleh Raja Herodus dan kaumnya. Juga Nabi Yahya itu juga dibunuh oleh Bani Israel, yaitu oleh Raja Herodus dan kaumnya yang zalim. Jadi Bani Israel itu juga mempunyai buku hitam, yaitu membunuh para nabi sebanyak 43 dan juga membunuh